Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan channel Carita Budaya, sebuah channel yang membawakan tema seputar kebudayaan, baik dari legenda, mitos, misteri, sejarah, serta kehidupan di sekitar kita dalam sehari-hari. Yang mana jika memang hal tersebut bisa layak untuk diceritakan, terus ada manfaat dan hikmahnya, pasti akan saya ceritakan dan saya kupas di channel saya ini, sedulur. Dan untuk video ini saya akan menceritakan tentang ramalan dari Raden Ngabeyi Ranggawarsita, seorang pujangga Keraton Surakarta, yang dimana beliau telah meramalkan tentang nama-nama dari pemimpin yang diramalkan akan memimpin Indonesia menurut versi beliau. Jadi ada 7 tipikal pemimpin yang sudah diramalkan oleh beliau. Dan yang saya heran, sedulur, dari ke-7 ramalan tentang tipikal pemimpin menurut beliau, yang 5 itu kok saya kira pas dan sudah dilalui di Nusantara ini. Apa saja sih ke-7 nama tipikal pemimpin di Nusantara ini menurut dari ramalan Raden Ngabeyi Ranggawarsita? Yang pertama adalah Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Terus yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Nah, tipikal pemimpin yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur. Terus tipikal pemimpin yang keempat dinamakan Satrio Lelono Topong Rame. Tipikal pemimpin yang kelima dinamakan Satrio Piningit Hamung Tuwuh. Nah, tipikal pemimpin yang keenam itu bernama Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir menurut ramalan versi dari Raden Ngabeyi Ranggawarsita adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Lalu apa artinya ke-7 nama tipikal pemimpin menurut Raden Ngabeyi Ranggawarsita ini? Baiklah, akan saya jelaskan sedulur satu persatu. Tentunya akan saya jelaskan secara pelan, dan semoga dengan penjelasan saya ini nanti sedulur bisa mengerti dan bisa menilai sendiri. Sebab menurut saya, seperti yang tadi sudah saya bilang, yang dari 7 tipikal pemimpin yang diberi nama oleh Raden Ngabeyi Ranggawarsita ini, yang 5 itu kayaknya kok sudah ada di Nusantara ini. Tinggal 2 yang menurut saya masih ragu apakah memang sekarang sudah muncul atau belum. Itu nanti sedulur bisa komen di bawah agar supaya kita bisa sharing tentang apakah pemimpin yang tipikal ke-6 dan ke-7 ini sudah muncul atau belum, sedulur. Baiklah, tapi sebelum saya menjelaskan secara detail apa saja sih arti nama dari tipikal pemimpin yang sudah diramalkan oleh Raden Ngabeyi Ranggawarsita tersebut, sebelumnya saya minta dulu nih sedulur, panjenengan klik dulu nih tombol subscribe, like, komen, dan kalau video ini dirasa berguna buat sedulur, saya minta kesediaannya juga untuk share ke seluruh media sosial sedulur. Tujuannya agar supaya orang-orang terdekat dengan panjenengan itu bisa merasakan manfaat dari video saya ini, sedulur. Nah, kalau sudah, saya akan jelaskan secara detail, secara terperinci, satu persatu. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Artinya adalah tokoh pemimpin yang membebaskan negara kita ini, Nuswantara tercinta ini, dari keterpenjaraan. Keterpenjaraan ini bisa diartikan dari penjajahan. Nah, yang membebaskan negara ini dari keterpenjaraan penjajahan Belanda dan Jepang waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno, yang mana beliau adalah yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya kira nama tipikal pemimpin pertama ini menurut Raden Ngabeyi Ranggawarsita itu sudah tepat jika kita sematkan kepada Insinyur Soekarno. Sebab selain Satrio Kinunjoro, Insinyur Soekarno
juga Murwo Kuncoro atau tersohor di seluruh jagat. Siapa yang tidak kenal Insinyur Soekarno, presiden pertama kita? Saya kira seluruh dunia itu banyak yang mengenal presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Maka dari itu saya berkeyakinan bahwa ramalan yang pertama bisa tepat sekali. Sebagai julukan sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Terus, nama tipikal pemimpin yang kedua menurut Raden Ngabei Ronggowarsito adalah Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Seorang pemimpin yang kaya raya dan ditakuti serta dihormati oleh segenap warga, segenap rakyat Indonesia. Tetapi diramalkan pada akhirnya sang pemimpin ini akan terkena nasib, yaitu kesandung kesampar, atau namanya akan dijelekkan dikarenakan perbuatannya. Dia akan bernasib seperti orang yang kesandung kesampar, jadi tidak ada dihormatinya sama sekali di masa akhir hidupnya. Dan nama tipikal pemimpin yang kedua ini pun saya kira cocok jika disematkan kepada Bapak Presiden Soeharto. Bagaimana tidak? Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto sampai di penghujung masa jabatannya, yaitu tahun 1997, kalau 1998 kan beliau lengser, itu beliau sangat dihormati, sedulur. Bahkan kalau panjenengan itu seumuran saya dan mungkin lebih tua dari saya, pastinya tahu dong, waktu kepemimpinan Presiden Soeharto itu tidak ada yang namanya korupsi. Oke, mungkin bisa dijelaskan dengan logika kenapa pada waktu itu tidak ada istilah korupsi di negara ini, karena waktu itu media itu terbatas. Kita belum punya HP, jaringan internet juga belum ada, makanya setiap berita pasti orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarkan. Tetapi memang benar, kebanyakan rakyat Indonesia itu tidak mengenal istilah korupsi. Dan Bapak Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Bahkan kalau panjenengan yang mungkin umurnya lebih tua dari saya ingat, waktu kepemimpinan Bapak Soeharto itu ada satu tragedi yang diberi nama dengan Petrus atau pembunuh misterius, di mana pembunuh misterius ini hanya menyasar kepada para preman yang meresahkan masyarakat. Itulah kenapa tipikal kedua dari ramalan Ngabei Ronggowarsito ini itu sangat cocok saya kira disematkan kepada Bapak Soeharto. Beliau adalah Satrio Muktiwibowo, seorang pemimpin yang kaya, terkenal, dihormati, ditakuti, dan disegani oleh seluruh masyarakat, tapi pada akhirnya apa? Kesandung kesampar nasibnya. Dan bisa dilihat sekarang, itu tidak banyak orang yang mengenang jasa beliau. Kebanyakan orang mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang koruptor, seorang pemimpin yang diktator. Ya mungkin kalau panjenengan ada pendapat lain, silahkan nanti bisa dikomen di bawah ya, sedulur. Terus yang ketiga, nama tipikal pemimpin yang pernah memimpin Nusantara ini dinamakan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito adalah Satrio Jinumput Sumewa Atur, atau pemimpin yang diangkat hanya dalam masa sela atau masa jeda sebelum dipilihnya pemimpin berikutnya. Dan saya kira nama ini, ramalan ini sangat cocok juga disematkan kepada Bapak B.J. Habibie, yang mana beliau itu hanya dijadikan pemimpin karena waktu itu Bapak Soeharto dilengserkan dan belum ada pemimpin lain selain dari Bapak Soeharto. Belum ada pemilihan pemimpin, makanya Pak B.J. Habibie itu dipilih karena waktu itu beliau itu wakil presiden, makanya diangkat menjadi presiden.
menunggu sampai ada pemilihan berikutnya yang dipilih oleh rakyat, ataupun waktu itu mungkin masih MPR ya. Tetapi setelah itu memang langsung dipilih oleh rakyat sih. Jadi nama tipikal pemimpin untuk Nusantara yang ketiga itu memang menurut saya sangat cocok disematkan kepada Bapak B.J. Habibie, yang mana beliau memang ya begitu, Satrio Jinumput Sumelo Atur. Dia diambil karena tidak ada kepemimpinan lain selain dari beliau yang bisa diangkat, karena beliau adalah wakil presiden sambil menunggu masa jeda itu berakhir, yaitu dipilihnya pemimpin yang berikutnya oleh rakyat Indonesia. Lalu pemimpin yang selanjutnya itu dinamakan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito itu sebagai Satrio Lelono Topong Rame. Pemimpin yang punya watak Satrio Lelono Topong Rame itu diibaratkan sebagai seorang yang pemimpin yang suka berkelana, suka berkeliling dunia untuk menimba ilmu. Apakah nama ini tepat untuk disematkan kepada Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid, presiden keempat kita? Saya kira sangat cocok. Kenapa? Beliau sebelum menjadi presiden masih nyantri, masih menjadi seorang santri. Beliau sekolahnya juga di luar negeri, menimba ilmunya juga di luar negeri. Beliau berkelana. Makanya sangat tepat jika beliau dijuluki sebagai Satrio Lelono. Terus Topong Rame itu artinya apa? Topong Rame adalah beliau ini sering berdakwah. Kalau dalam istilah Jawa, Topo itu kan mendekatkan diri kepada Yang Widi, Yang Tunggal, Yang Pencipta. Dengan cara apa? Mengheningkan cipta, rasa, dan karsa atau semedi. Tetapi yang dinamakan adalah Topeng Rame, mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi tidak dengan hening, tetapi dengan rame. Nah, artinya beliau itu hobi berdakwah untuk mencari ridho ilahi. Beliau cara mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu dengan cara berdakwah. Itu yang dimaksud Topeng Rame. Karena yang kita tahu, saya yakin panjenengan pun juga paham, Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid ini sebelum menjadi presiden, beliau ini adalah seorang guru ngaji, seorang kiai di pesantren Tebu Ireng, dan beliau sering berkelana ke seluruh dunia, dan juga beliau juga gemar Topeng Rame atau berdakwah. Toto mendekatkan diri kepada Tuhan, rame itu dengan cara berbicara, tidak seperti Toto biasanya yang harus hening, mengheningkan cipta, rasa, dan karsa, tetapi dengan cara banyak berbicara. Itu yang dimaksud Topeng Rame. Maka tipikal nama pemimpin yang ketiga yang dimaksud oleh Raden Ngabei Ronggowarsito menurut saya itu sangat cocok disematkan kepada Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid. Terus tipikal keempat itu diberi nama oleh Raden Ngabei Ronggowarsito adalah Satrio Piningit Hamengtuwuh. Maksudnya apa? Satrio Piningit Hamengtuwuh itu adalah beliau itu menjadi pemimpin, dipilih sebagai ratu di Nusantara atau presiden di Indonesia itu hanya karena pengaruh dari leluhurnya atau Hamengtuwuh. Dikarenakan leluhurnya itu terkenal, makanya dia itu dipilih menjadi presiden, menjadi ratu. Itu yang dimaksud Satrio Piningit Hamengtuwuh. Jadi dia dihargai, dihormati, disegani, dan diangkat menjadi pemimpin itu dikarenakan keturunannya, dikarenakan dari mbah-mbah buyutnya, dari bapaknya, dan lain sebagainya. Makanya dikatakan Satrio Piningit Hamengtuwuh. Maka itu nama yang kelima ini itu menurut saya ya itu sangat tepat jika disematkan kepada Ibu Megawati, yang mana beliau menjadi pemimpin di Indonesia, menjadi tenar di Indonesia, menjadi terkenal di Indonesia
itu tidak lepas dari pengaruh Bapak Soekarno, yang mana Bapak Soekarno itu adalah bapak dari Ibu Megawati. Dan entah kebetulan atau ini memang ketepatan daripada ramalan Raden Ronggo Warsito ini, pemimpin yang kelima itu dinamakan Satrio Piningit Hamengkubuwono. Dan pas presiden kelima kita itu adalah Ibu Megawati, yang mana beliau dipilih itu karena pengaruh dari bapaknya. Saya yakin kalau Ibu Megawati bapaknya bukan Insinyur Soekarno, wallahu a'lam. Nah, yang keenam, nama tipikal pemimpin yang diramalkan akan memimpin Indonesia atau menjadi ratu di Nuswantoro itu dinamakan oleh Raden Ngabahi Ronggo Warsito adalah Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Banyak yang berasumsi bahwa Satrio Boyong Pambukaning Gapura ini itu cocok disematkan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa? Karena beliau itu awalnya adalah beliau basis pekerjaannya adalah TNI ya, awalnya ABRI waktu itu. Kemudian beliau diangkat menjadi menteri. Nah, lalu diangkat oleh rakyat Indonesia menjadi presiden. Banyak yang mengasumsikan bahwa Satrio Boyong Pambukaning Gapura itu adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Tetapi kalau menurut saya juga masih ragu, sedulur. Yang dimaksud Satrio Boyong Pambukaning Gapura ini apakah benar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana beliau itu awalnya menteri dan diboyong menjadi presiden, terus bisa menjadi Pambukaning Gapura, atau membuka gerbang dari, mungkin maksudnya dari era keterpurukan menjadi era keterbukaan, dari bangsa ini yang mungkin tadinya masuk bangsa ekonomi menengah menjadi menengah ke bawah ya, awalnya menjadi menengah ke atas, atau ada hal lain yang bisa membuat beliau ini, ada yang mengasumsikan bahwa beliau itu adalah Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Tetapi asumsi saya mengatakan bahwa Satrio Boyong Pambukaning Gapura ini adalah seorang pemimpin yang nanti akan memindahkan ibu kota. Dan jenengan boleh berbeda asumsi dengan saya, monggo silahkan bisa di komen di bawah. Tapi kalau menurut saya, Satrio Boyong Pambukaning Gapura ini belum muncul. Dia akan memindahkan ibu kota dan akan menjadikan Indonesia itu benar-benar menjadi mercusuar dunia. Dia akan membuka gerbang dari keterpurukan menjadi kemajuan. Dari yang tadinya disepelekan menjadi negara yang disegani. Dari yang tadinya negara berkembang menjadi negara maju. Itu kalau menurut saya yang dimaksud dengan Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Jadi menurut saya Satrio Boyong Pambukaning Gapura ini, mohon maaf, belum sependapat saya kalau dikatakan itu adalah cocok untuk disematkan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu hanya boyong dari menteri ke presiden. Tetapi kalau menurut saya tidak, lebih luas dari itu, yaitu Satrio Boyong Pambukaning Gapura, dia bisa memboyong ibu kota negara, kemudian menjadikan negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik, membuka gerbang keterpurukan menuju kepada gerbang kemajuan. Dari yang tadinya disepelekan menjadi yang disegani, menjadi mercusuar dunia. Jadi insya Allah belum ya kalau yang keenam ini. Lalu nama tipikal pemimpin yang ketujuh menurut ramalan Raden Ngabahi Ronggo Warsito itu disebut Satrio Pinandhita Silisihan Wahyu.
Diramalkan pemimpin pada era ini, maka Indonesia akan dipimpin oleh seorang yang berjiwa kesatria tetapi punya jiwa agamis. Jadi dia punya dua sisi, punya sifat kesatria tetapi juga punya sifat religius. Dan dia adalah seorang pemimpin yang silsilah wahyu ataupun diberkati oleh Tuhan. Jadi kepemimpinannya pada era ini, pada eranya nanti, itu adalah kepemimpinan yang memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk bisa membuka bukan hanya mental tapi juga spiritual bangsa Indonesia. Pemimpin yang punya jiwa kesatria tetapi juga punya jiwa religius atau agamis. Dan dia juga seorang pemimpin yang memang benar-benar direstui oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memimpin Nusantara. Itulah yang disebut Satrio Pinandito Silsilan Wahyu menurut ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito. Siapakah pemimpin tersebut yang disebut juga Satrio Pinandito Silsilan Wahyu? Wallahu a'lam. Saya juga belum bisa mengasumsikan apakah pengganti Bapak Joko Widodo ini nantinya sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, ataukah memang Satrio Pinandito Silsilan Wahyu ini masih belum muncul juga. Kita tunggu saja sampai benar-benar takdir menginginkan bahwa Indonesia ini akan dipimpin oleh sosok pemimpin yang seperti ini, punya jiwa Satrio Pinandito dan juga Silsilan Wahyu. Jadi itu ya sedulur, 7 nama tipikal pemimpin yang pernah dan akan memimpin Nusantara seperti yang diramalkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan buat panjenengan. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi nanti di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan kepada panjenengan semuanya, semoga panjenengan semuanya selalu diberkahi dengan rezeki yang berlimpah, barokah, anak yang soleh-solehah, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.